Jajaran Forkopimda Kota Banjar secara terbuka menerima audiensi perwakilan Ormas Pemuda Pancasila pasca dugaan pengeroyokan yang dilakukan oknum anggota paguyuban masyarakat Batak yang terjadi di sebuah kafe di kawasan Dobo, Kota Banjar, Jawa Barat. Dalam pertemuan yang berlangsung di Pendopo Kota Banjar pada Sabtu 25 Juli 2026, perwakilan Ormas Pemuda Pancasila, Asep Andrianto berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti perkara ini secara transparan dan objektif. Hukum kita tetap sampaikan untuk menyerahkan sepenuhnya ke pihak Polres. Juga menuntut adanya pengembangan terkait dengan penetapan tersangka. Walaupun itu memang kewenangan dari penyidik, paling tidak kita bisa minta bantuan terhadap paguyuban, karena paguyuban sendiri akan membantu kita baik dalam penegakan hukum atau dalam penempatan hukum. Artinya kita dalam hal ini secara sosial itu selesai, tapi secara kemanfaatan hukum dan keadilan administratif kepastian hukum itu belum selesai. Tadi masalah rasis gimana, Bang? Rasis itu nggak ada. Nggak ada hoax ya? Kebetulan yang pelakunya orang-orang saudara kita dari tempat lain, tapi nggak ada rasisnya itu. Oke. Asep Andrianto dan Irwan Herwanto. Ini tambahan paling ini bahwa tadi kan sudah diketahui kita sama-sama sepakat menjaga Kota Banjar, menjaga kondusivitas Kota Banjar. Nah, kaitan masalah itu tadi yang sudah disampaikan oleh BPPH bahwa proses hukum akan tetap berlanjut, itu artinya memang dari insiden pengeroyokan itu masih belum selesai. Kita akan menunggu proses dari kepolisian. Nah, namun kaitan masalah bentrokan antar etnis ini, nah kita mulai saat ini kita sepakat sama-sama bahwa ini tidak melebar terhadap unsur sara. Artinya bahwa tadi PMBBS sepakat untuk kooperatif membantu kepolisian dan juga kami dari Pemuda Pancasila untuk kooperatif terhadap kepolisian terhadap masalah itu. Dan catatan saya sih terhadap pemerintah kota nih yang paling penting, bahwa memang pemerintah kota harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Terlebih lagi ini adalah konflik sosial, terutama Banjar ini kan ingin maju, ingin berdaya, investasi, ingin banyak datang ke Kota Banjar, gitu kan, tempat-tempat hiburan ataupun izin usaha ingin mulai berkembang. Namun ketika ada masalah seperti ini, ya Pemkot harusnya bertindak tegas. Alhamdulillah, tapi tadi sepakat Pak Wali juga siap berkomitmen, termasuk jajaran Forkopimda, DPRD juga meningkatkan pengawasan, dan tentu itu tetap harus kita kawal. Kita harus kawal Pemkot untuk bisa permasalahan ini menjadi bahan evaluasi dan perbaikan-perbaikan ke depan. Langkah tersebut nih dari PP sendiri? Ya, kalau kami sih sebenarnya dari PP itu sejak awal kaitan masalah Kamtibmas, pembangunan di Kota Banjar ini sangat konsen. Bukan, kita terbukti beberapa kali mendorong program-program pembangunan di Kota Banjar, baik itu pembangunan sosial, ekonomi, ataupun bahkan melalui ekonomi kreatif di akar rumput di anggota-anggota ataupun kader Pemuda Pancasila. Namun ya ini dari eksesnya seperti ini, kami tidak berharap hal-hal baik yang menjadi program pemerintah dan juga diinginkan oleh masyarakat ini terhambat atas adanya insiden ini, gitu. Jadi sikap kita sama-sama, terutama dari pemerintah kota ini jelas sangat diperlukan untuk perbaikan regulasi, terus kemudian perda dan juga perwal yang memang harus diadakan untuk satu kemajuan Kota Banjar. Ya ayo kita bahas sama-sama, kita mendorong. Untuk korban, hak korban, kita akan mengupayakan sesuai dengan KUHP, KUHAP, dan perlindungan saksi dan korban. Terus untuk hak korban, karena kan kalau pelaku itu sudahlah itu Polres. Untuk korban siapa yang ngurusin? Kan obatnya bagaimana, masalahnya bagaimana, rumah ini seperti apa? Tentunya kita akan menempuh langkah-langkah sesuai dengan yang ada dalam KUHP, seperti adanya restitusi, kemudian langkah lain produk perempuan ini, dan mereka ada terumah ini lah kurang lebih yang difasilitasi oleh pemerintah. Gitu. Terima kasih ya. Sementara itu, pembina paguyuban masyarakat Banjar, Lambok Siahaan meminta dan tidak akan membela apabila ada warga Batak membuat keributan yang meresahkan Kota Banjar. Ya, saya sendiri dari paguyuban Batak di Banjar. Permasalahan ini ya kita serahkan kepada pihak kepolisian aja. Tapi apabila
Bahwa dari paguyuban menyerahkan kepada pihak kepolisian dalam kasus ini, di mana jalanlah hukum sesuai dengan hukum, dan apabila ada kata-kata yang menyinggung suku Sunda, dari paguyuban bersedia dan wajib minta maaf kepada suku Sunda apabila ada kata-kata yang sangat tidak disukai oleh suku Sunda atas peristiwa itu. Hanya itu yang bisa kami sampaikan dari paguyuban. Kedepannya kita bekerja sama kepada sesama suku, ya kalau bisa tukar kebudayaan, tukar informasi kedepannya supaya gimana kota yang kita cintai ini kondusif, aman dan kalau dia tindakan kriminal, dia nggak akan kita bela. Ya, kita nggak akan mentolerir orang-orang jahat. Apa? Hukum tidak memandang suku. Dibuat hukum itu untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini. Kita buat itu, kita setujui, nama anggota dewan disetujui itu tidak ada memandang suku, ras, pangkat, kaya, miskin. Kalau dia bersalah, dia kita serahkan pada pihak hukum. Tadi dari paguyuban apa, Bang? Paguyuban apa tadi? Aslinya PBBS, PBBS ya. Perhimpunan Masyarakat Batak Banjar. Oh, Bapak sebagai ketua, namanya? Saya pembina sekarang. Oh, namanya siapa, Pak? Pak Lambok Sian. Oke, makasih, Pak. Semoga Kapolres Kota Banjar, AKBP Didi Dewantoro mengatakan, kasus ini sedang ditangani secara proporsional sesuai jalur hukum yang berlaku. Di tempat yang sama, Wali Kota Banjar Insinyur Haji Darsono dalam audien menyampaikan situasi di tengah masyarakat saat ini sudah kondusif. Ia juga berkomitmen penuh untuk menanggung seluruh biaya pengobatan para korban yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Banjar, Ade Fadil, Air News TV mengabarkan.